Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arvin Yusuf Lusi, nomor induk mahasiswa 2019 610291. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kopi, Kakao, dan Jambu Mente di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Yang pertama, kenapa evaluasi kesesuaian lahan itu dilakukan? Karena evaluasi kesesuaian lahan itu sendiri adalah cara untuk mengetahui dan menetapkan tingkat kesesuaian untuk macam-macam penggunaan lahan tertentu di suatu wilayah. Penentuan kesesuaian lahan dengan persyaratan tumbuhnya tanaman sangat diperlukan, terutama dalam perencanaan pengembangan pertanian, khususnya di bidang pertanian seperti kopi, kakao, dan jambu mente. Hal ini penting karena untuk mengetahui perkembangan tanaman sangatlah diperlukan berwilayah komoditas dengan iklim dan kondisi lahan yang ada. Untuk satu komoditas diperlukan beberapa persyaratan, seperti adanya kesesuaian dalam pemilihan komoditas unggulan. Untuk memanfaatkan lahan secara tepat dan menghindari risiko penurunan produktivitas lahan akibat lahan yang tidak sesuai. Yang berikut, tujuan yang ingin dicapai dalam jurnal penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan untuk mengembangkan tanaman kopi, kakao, dan jambu mente. Yang berikut, lokasi penelitian dan cara penentuan lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Universitas Halu Oleo, Desa Lambue, Kecamatan Maromo Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Cara penentuan lokasi. Metode atau cara penentuan lokasi yang digunakan adalah metode survei dan pengamatan karakteristik tanah melalui pemboran tanah dengan menggunakan metode grid setiap 100 meter. Yang berikut, penentuan lokasi sampel dan cara pengambilan sampel. Penentuan titik sampel ditentukan dengan metode proportive sampling. Yang dimaksud dengan metode proportive sampling adalah pengambilan tanah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah kriteria tanah di setiap lot yang terdapat di lahan perkebunan kopi, kakao, dan jambu mente. Yang berikut, pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah menggunakan sampel tanah terganggu dengan menggunakan bor, dan tanah akan diambil 5 titik secara acak. Pengamatan karakteristik melalui pemboran tanah dengan menggunakan metode grid setiap 100 meter. Pemboran dilakukan sedalam 120 cm sampai bahan induk untuk kedalaman kurang dari 120 cm. Yang berikut, variabel yang diamati dan analisis data. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah tanah lereng, drainase, kedalaman tanah, bahaya erosi, banjir, organik, kapasitas tukar kation atau KTK, dan pH tanah. Evaluasi kesesuaian lahan dengan menggunakan metode
pencocokan atau matching antara kriteria lahan dan persyaratan tumbuh tanaman. Selanjutnya analisis data. Data pengamatan variabel penelitian dianalisis secara kimia menggunakan metode analisis kimia tanah untuk masing-masing variabel. Sedangkan untuk melihat tingkat kesesuaian lahan menggunakan metode matching dengan memanfaatkan kriteria kesuburan tanah dari Pusat Penelitian Bogor. Hasil dari metode matching lalu dideskripsikan menggunakan teori-teori yang terkait. Yang berikut pembahasan karakteristik fisik tanah dan karakteristik fisik dan morfologi tanah yang diamati pada setiap unit wilayah penelitian adalah lereng, drainase, kedalaman tanah, bahaya banjir, dan erosi. Hasil pengamatan disajikan pada tabel 1. Selanjutnya evaluasi lahan secara aktual. Yang pertama ada kopi, kakao, dan jambu mente. Selanjutnya evaluasi kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan potensial. Yang pertama tanaman kopi. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan kopi pada kebun percobaan UHO Kecamatan Moramo Utara seperti yang terlihat pada tabel 3 di atas, diperoleh bahwa secara aktual tanaman kopi cukup sesuai atau S2 untuk dikembangkan. Sedangkan secara potensial bila dilakukan penerapan konservasi tanah dan air dengan perbaikan drainase, tanaman kopi sangat sesuai untuk dikembangkan. Yang berikut faktor pembatasnya. Faktor pembatasnya adalah temperatur udara, kelembapan yang tidak sesuai atau S3. Kedalaman tanahnya dangkal, lereng, agak curam, dan drainase juga tidak sesuai. Selanjutnya, tanaman kakao. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan pada tanaman kakao seperti pada tabel 3 di atas, diperoleh bahwa secara aktual tanaman kakao sesuai marginal atau S3. Sedangkan secara potensial tanaman kakao tidak memiliki kelas lahan dan tidak sesuai. Selanjutnya faktor pembatasnya adalah lereng yang curam bisa mencapai 30-40% serta kedalaman tanahnya dangkal. Yang berikut tanaman jambu mente. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan tanaman jambu mente seperti yang terdapat pada tabel 3 di atas, diperoleh bahwa secara aktual jambu mente sesuai marginal atau S3. Sedangkan secara potensial tanaman jambu mente bisa lebih banyak menghasilkan produksi apabila dilakukan upaya perbaikan perairan atau irigasi dan penerapan teknik konservasi tanah dan air. Sedangkan faktor pembatasnya berupa kurangnya ketersediaan air dan tidak sesuai. Lereng yang curam mencapai 30-40% serta kedalaman tanahnya dangkal. Yang berikut cara mengatasinya.
Cara mengatasi adalah dengan perbaikan tanah dapat dilakukan dengan upaya pengolahan konservasi tanah meliputi pembuatan teras, penanaman rumput untuk mencegah laju erosi tanah pada kelas tanah yang agak miring sampai curam. Pencegahan dilakukan dengan menanam tanaman perakaran dangkal seperti tanaman semusim dan sayuran. Sekian video dari saya. Terima kasih.